Kalau saya kerja di pabrik apa boleh masuk KWU? Komunitas kita itu kan yang terutama itu kan silaturahmi. Untuk yang ada di grup WhatsApp lebih kurang 125 anggota aktif. Ya aku mlebu ngono iku iso soge ta. Setelah kita mengetahui bagaimana sibuknya para founder dan pengurus ini, bagaimana membagi waktunya, ini ada beberapa pertanyaan dari komen-komen yang ada di YouTube dan juga ada yang japri saya. Bagaimana cara membagi waktu? Saya tanya ke Pak Yahya dulu. Dengan usaha sampean yang punya lesehan yang terkenal di daerah Beji, Gunung Gangsir, dengan mengurusi teman-teman KWU ini. Monggo kami persilakan. Terima kasih. Sebenarnya gini loh, wong KWU itu bukan organisasi yang resmi ya. Duitnya ya gak ono kan. Artinya ya biasa saja lah. Komunitas kita itu kan yang terutama itu kan silaturahmi, Pak. Kan gitu kan, silaturahmi. Kemudian sekedar ngopi-ngopi, bagi-bagi pengalaman kan gitu. Saya pikir ya tidak terlalu menyita waktu lah. Malam kita bisa ngopi bareng dan acaranya itu paling ya hari Minggu, apalagi sekarang sudah ada teknologi digital, ada WA, ada sosmed gitu ya. Selama ini ya komunikasinya kita ya dari WA itu. Saya pikir tidak terlalu mengganggu ya waktu usaha kita. Makanya saya pikir teman-teman itu kalau memang ingin silaturahmi bareng-bareng di KWU, ya gabung aja, nggak akan ganggu, keseharian dan usaha jenengan semua. Ayolah kita gabung bersama, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Intinya sambat bareng. Nah, intinya kan kita itu sambat-sambat bareng, sukses bareng, dan tidak sedikit teman-teman itu yang mendapatkan solusi dari ya acara-acara sederhana kita, kan gitu kan. Baik, mungkin. Terima kasih dari Pak Yahya. Mungkin ada tambahan dari sekretaris kita yaitu KWU, Bapak Mas Agus. Bagaimana Mas Agus, visi misi dari KWU ini terbentuk? Jadi kan ada yang bertanya, kapan mulai bentuk KWU kok moro-moro ono KWU? Terus ya aku mlebu ngono iku iso soge ta. Iso sukses ta. Ya, monggo dijelaskan Mas Agus, ya bagaimana? Jadi begini Pak Zen, terbentuknya KWU kurang lebih 5 tahunan sudah ya Pak ya? 5 tahunan sebelum COVID. Sebenarnya ini bukan acara formal KWU. KWU itu acara santai. Kita bisa sambat bareng yang kita jimikkan itu. Makanya jimiknya itu selalu ngomongnya sambat bareng. Dari bahasa-bahasa yang sederhana, setiap masalah itu teman-teman banyak terpecahkan di sana ya Pak ya. Jadi gitu Pak Zen. Awalnya itu teman-teman itu kan ada keluh kesah, ada masalah. Kalau kita itu ngomongnya terlalu formal biasanya ada yang ditutupi. Kalau acaranya santai biasanya unek-uneknya sampai ke dasar keluar semua. Ya, betul kabeh jare Jawa nih. Jadi berdirinya 5 tahun yang Kurang lebih 5 tahunan dari acara santai ngopi-ngopi kita ada acara formal aslinya. Makanya dari teman-teman gini juga Pak saya kemarin, sorry. Teman-teman itu apakah KWU itu mau masuk ke organisasinya harus punya usaha, apa usahanya besar kan itu ada pertanyaan Pak Senja. Padahal ya enggak. Ada ya teman-teman itu juga karena kalau saya kerja di pabrik apa boleh masuk KWU? Boleh, enggak apa-apa. Karena masukan itu kadang dari orang-orang yang tidak berwirausaha kata Pak ya. Dia itu memposisikan sebagai konsumen menjadi juga masukan ke kita. Oh, berarti konsumen maunya begini, konsumen begini. Jadi kita bebas hasilnya. Cuma rata-rata yang masuk di KWU punya usaha walaupun kecil gitu. Gitu Pak Zen. Baik, terima kasih. Untuk visi misinya ini gimana? Apa punya target atau punya tujuan dari terbentuknya visi misi ini? Karena dari pertanyaannya visi misi ini apa?
Itu tadi katanya yang saya sampaikan tadi, apa mlebu KWU iki iso-iso sugih ya. Ya. Itu kan dijelaskan dulu. Begini, kalau masalah visi misi itu sebenarnya begini Pak Jen. Teman-teman itu maunya ada yang kita itu harus legal dalam instansi pemerintahan kadang karena memang dibutuhkan Legalitas. legalitas. Ada yang mengatakan tidak usah. Yang penting kita itu bisa berusaha mandiri, tidak usah ngomong bantuan-bantuan. Karena kita itu pengusaha Pak Zen. Namanya pengusaha selalu berusaha. Nggak usah banyak berharap sama pemerintahan. Pemerintah itu mungkin sudah capek Pak ya. Biar ngurus yang susah-susah aja. Kalau visi misinya itu aslinya gini kan Pak Jan. Yang penting kita itu teman-teman solid. Yang kita jaga itu ayo kita jangka panjang itu jangan sampai KWU ini bubar karena terlalu ambisius ya. Kan juga bahaya banyak organisasi atau paguyuban karena terlalu ambisius dari anggotanya akhirnya tidak berumur panjang. Ini alhamdulillah kita sudah 5 tahun lebih ya Pak ya. Alhamdulillah. Begitu. Baik. Terima kasih Mas Agus. Selanjutnya yaitu Pak Uda selaku bendara. Ini dari KWU ini yang sudah berjalan 5 tahun ini ada berapa anggotanya? Terus dari sektor usaha apa saja yang paling banyak? Monggo Pak Uda. Ya, terima kasih Pak Jen. Untuk keanggotaan, untuk yang ada di grup WhatsApp itu lebih kurang 125 anggota aktif ya. Ya, untuk yang di Facebook itu lebih kurang 3.000. Kita punya anggota 3.000. Nah, ini memang kendala kita itu ini untuk ngopeni grup itu yang agak perlu waktu ya. Jadi kebanyakan teman-teman ini kalau ngepen di KWU, ngurusi KWU itu nanti pekerjaannya kotor. Nah, makanya kita ini wis buat santai aja. Itu. Jadi untuk kebanyakan anggota kita itu 90% itu pelaku usaha. Baik itu kuliner atau yang lainnya ya, ada sampai tempel ban pun ada. Jadi kita tidak membatasi anggota kita itu dari mana, terserah. Ada yang makelaran, ya aslinya ya kita itu ya semuanya itu intinya ya makelar. Kayak Pak Agus ini ya nyun sewu, bahasa keren itu marketing. Aslinya ya makelar. Sama saya juga gitu. Aslinya ya makelar karena saya hanya memerantarakan order ke anak-anak yang bagian kerja gitu aja. Jadi hampir 90% anggota kita itu pengusaha gitu. Baik. Jadi anggotanya itu 125 yang aktif. yang aktif. Di sini monggo nanti siapa yang mau menjawab ya. Bagaimana? Adakah kolaborasi antara KWU dengan pemerintah atau dengan jenis-jenis organisasi yang lain? Monggo siapa yang menjawab? Monggo Pak Ketua aja. Pak Ketua. Ada nggak kolaborasinya? Sampai saat ini kita belum membangun kolaborasi ya, karena memang masih parsial ya, usaha kita itu. Jadi teman-teman itu masih lebih banyak mementingkan usahanya sendiri ya. Jadi ketika ngomong dengan teman-teman itu belum bisa melakukan sebuah kolaborasi yang besar. Jangankan dengan pihak lain ya, dengan teman sendiri loh kan yang berat gitu loh, kan gitu kan. Nah ini yang tidak kita inginkan. Nah organisasi KWU ini maunya itu ya kita saling berkolaborasi, saling berbagi kan gitu kan. Misalkan saya punya usaha, ada yang main di marketingnya, ada yang pemasok kan gitu kan. Nah untuk di pemerintahan memang kita sangat berharap sekali ya. Cuman terkadang kita ini mau
ambil di bagian mana kan gitu kan. Sementara ya non sewu ya, pemerintahan itu juga berkutik kepada pelatihan saja kan gitu kan. Belum ada satu terobosan dari pemerintah yang itu bisa membangun sebuah kolaborasi dengan komunitas-komunitas usaha. Ini satu kritik bagi kita gitu loh ya. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah itu bisa punya kreativitas gitu loh ya, program-program yang memang bisa dikolaborasikan. Nah, jangan hanya sekedar pelatihan kan gitu kan ya. Pelatihan itu pesertanya terbatas, materinya terbatas kan gitu kan ya. Alangkah misalkan pemerintah itu belum pernah membuka sebuah apa namanya ini ya, pameran gitu ya, pameran yang memang mengkolaborasikan seluruh usaha. Mereka itu hanya pameran produk, dan produknya itu pun banyak produk pabrikan justru yang dijual di pameran itu kan gitu kan. Nah, ini kan penting ya bagi masukan kita bagi pemerintah, sehingga teman-teman di komunitas-komunitas usaha ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah ya dari situ. Terima kasih. Ya, mungkin dari masukan dari Pak Ketua ini seharusnya seharusnya KWU juga membantu. Dalam artian membantu itu jangan menunggu, gitu loh. Jadi ada pemerintah yang disebutkan tadi, ayo kita masukkan program kita. Nah, legalitas itu yang kita perlukan. Mungkin seperti itu ya. Jadi apa? Biar nggak melempem. Artinya nggak melempem apa? Kita buka wawasan dari yang saya sampaikan tadi, itu bisa memberdayakan dari teman-teman kami. Ya. Kapan hari saya itu kan pernah ya podcast gini dengan orang Bapeda dan dinas UMKM ya. Sebelum merger dengan dinas ini ya, dinas perdagangan itu ya, perdagangan belum merger itu ya. Apa namanya? Sebenarnya begini, komunitas wirausaha seperti kita ini itu tidak harus punya legalitas bagus. Yang harus punya legalitas itu usahanya, kan gitu kan, bukan komunitasnya. Lah, tetapi komunitas itu bisa dicatatkan. Nah, dicatatkan ke mana? Ya ke dinas gitu loh. Sehingga kalau ada apa namanya ini, kalau ada ya sesuatu yang bisa dikerjasamakan itu bisa diundang lah, diajak gitu. Jadi bukan legalitas, kan bayangan kita kan punya legalitas apa namanya akta notaris kan gitu kan. Itu tidak harus. Soalnya kalau sudah kita ngomong akta notaris itu minimal kita menjadi yayasan atau perkumpulan kan gitu kan ya. Itu ribet nanti. Nah, maksudnya itu kelanjutannya itu yang bingung gitu loh. Yang kedua, jarang sekali bantuan pemerintah itu langsung turun ke badan hukum, itu jarang sekarang. Itu keterbatasan dananya itu cukup dilakukan sendiri, gitu kan. Nah, mending seperti Pak Agus punya CV EO gitu ya. Nah, ini bisa gitu loh. Kita memanfaatkan CV-nya Pak Agus misalkan untuk apa namanya mengambil event-event di pemerintahan, itu malah bisa. Tetapi kalau kelompok-kelompok itu yang punya legalitas itu jarang seperti itu, kan gitu kan. Mending kita berupaya mencatatkan saja ke apa, ke dinas terkait atau Bakesbang. Nah begitu. Terima kasih. Oke, ya itu tadi penjelasan dari Ketua terkait kolaborasi. Mudah-mudahan ke depan KWU ini bisa lah berkolaborasi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dari anggota. Mungkin pertanyaan untuk Pak Agus ya. Tantangan terbesar kita Mas Agus dalam kita ngomong KWU ya, wirausaha. Tantangan terbesar dalam wirausaha ini dari untuk tahun ini 2006 ini apa? Jadi biar apa? Biar teman-teman ini, kata Mas Agus tadi, yang gabung di komunitas ini yang belum punya usaha, biar
semangat menjadi pengusaha. Iya. Betul. Begini teman-teman, sebenarnya usaha itu khususnya untuk UKM. UKM itu UMKM, Pak. UMKM, sorry. Mikro, Pak. UMKM. Mikro, Pak. UMKM itu sebenarnya sebagai tonggak ya Pak ya, penyangga negara, ekonomi negara. Seumpama UMKM ini ambruk, berarti termasuk perusahaan-perusahaannya jadi ambruk juga. Iya, ada yang jual juga. Sebenarnya teman-teman itu jangan pesimis. Mau negaranya berkendala, mau dunia itu perang. Sebenarnya itu yang kita tata dulu dari mentalnya dulu, saya kira Pak Yahya. Seumpama kita sebelum berperang sudah pesimis. Contoh saya Pak Zen ya, jualan jus, jualan es jus. Hutan. Mau berangkat itu, waduh mendung, ini pasti hujan. Kalau sudah pesimis duluan, berarti percuma saya keluar hujan, kan gitu toh. Kalau kita berpikir positif, ini hujan, ini mendung. Seumpama dengan mendung setengah jam lagi hujan. Selama hujan, jualan es itu kira-kira kemana? Kalau kita tetap nalarnya positif, oh biasanya pabrik ini di dalam kerja masih panas, keringetan, masih butuh es. Kalau kita fokusnya ke sana, pasti ada solusinya Pak. Itu terbukti Pak Zen, kita ada ngomong teori. Jadi dulu itu kita juga sama, ceritanya sambat, hutan. Padahal saya juga sambatan ke orang yang jualan kopi Pak Zen ya. Yang jualan apa hangat-hangat ya. Ya apa Mas enak sampean Mas? Dodol anget-anget udan. Podho ae Mas nek anget-anget sapa sing metu wisane. Sebenarnya masalah mental aja Pak Yaya saya kira. Kalau kita fokus mau cari solusinya pasti ketemu. Tapi kalau kita itu fokusnya ke mengeluh terus apa menyerah ya sudah selesai. Begitu Pak Zen, saya kira. Oke, itu bagi teman-teman yang belum punya usaha, kita harus kuatkan mental dulu. Betul. Dan juga harus positif thinking. Positif. Ya. Insya Allah usaha kita lancar. Mungkin dari Pak Bendahara ya, selaku bendahara dari KWU. Ini target KWU ini ke depan itu seperti apa? Atau target 1 tahun ke depan atau sampai 2 tahun ke depan untuk anggota dan untuk komunitas? Monggo. Ya, sebenarnya dulu itu pada saat kita meluncing KWU ini, itu kita punya misi besar. Misi besarnya itu menciptakan 1000 lapak. Nah, jadi nanti harapan saya ya waktu itu dengan adanya kita punya target 1000 lapak, paling enggak taruhlah Pak Yahya ibaratnya. Gimana caranya Pak Yahya ini punya cabang 100. Pak Agus 100, Pak Zen 100. Wis 300 gitu loh. Raja Sablon gak usah kakek, 100 pisan. Paling enggak 400 lapak. Jadi bagaimana lapak itu terbentuk ya? Ya lewat jaringannya teman-teman. Ya taruhlah Pak Agus S. Gimana caranya bisa kolaborasi dengan Pak Yahya? Taruhlah Pak Yahya itu nggak sempat bikin es jus, tapi di situ di menunya itu ditampilkan es jus. Nah, nanti yang suplai Pak Agus. Kolaborasinya lebih kurang seperti itu. Jadi tidak harus Pak Agus membangun lapak 1000 atau 100, cukup sub kerjasama itu tadi seperti itu. Sama dengan yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Zen ya. Pak Zen itu mungkin buka lapak taruhlah di Nongko Jajar ibaratnya gitu. Ya Pak Zen nggak harus mengeluarkan modal 100% untuk buka lapak di Nongko Jajar. Ya cukup dicari mitra yang bisa dan mau untuk dijak kerjasama. Ya minimal punya tempat, orangnya mau dan sebagainya. Itu salah satu bentuk menciptakan 1000 lapaknya. Jadi nggak harus kita itu investasi besar-besaran untuk mengejar target itu. Sama, saya juga gitu. Gimana Raja Sablon itu punya
100 lapak, ya saya kerjasama dengan pengusaha fotokopi, pengusaha apa saja yang bisa menjadi agen marketing kita. Gitu. Cara di tempat fotokopi itu enggak bisa menciptakan atau anukan tukang sablon gitu ya. Ya kita cukup kerjasama saja. Jadi kita kasih press list, kita kasih diskon, kita kasih bagi hasil yang memuaskan bagi marketing kita. Itu. Oke. Baik. Nah, ini mungkin dari segmen terakhir kita, bagaimana Mas cara Mas Agus ini ya menjelaskan bagaimana cara untuk gabung menjadi anggota komunitas ini Mas, karena kemarin itu ada yang nawarin produk ke saya di Japri, Mas saya jualan ini bisa tak gabung. Nah ini bagaimana biar nanti kita share juga linknya ini biar menjadi jawaban bagaimana cara gabung di komunitas wirausaha ini. Jadi monggo seumpama ada teman-teman dari tetangga atau saudara yang ada rencana masuk ke KWU, yang jelas kita tidak terlalu formal harus pendaftaran, biaya sekian, tidak ada. Jadi cukup nanti konfirmasi ke admin kita, bisa lewat Pak Yahya, bisa lewat saya Japri, atau bisa lewat Pak Huda sebagai bendahara. Monggo teman-teman, barangkali juga ada kendala keluhan, walaupun belum bisa masuk ke KWU, bisa nanti Japri dipesan. Silakan. Baik, nah ini nanti nomor yang teman-teman bisa dicantumkan di kolom komentar, nanti biar dimasukkan oleh bendahara selaku admin grup ya. Jadi kita nggak ada member, ono urunan sih nggak ada kartu krat belum ya. Semoga ke depan nanti ada member yang bisa menjadi legalitas formal buat kita. Baik, untuk yang terakhir, untuk ketua mungkin ada tambahan, dan nanti tolong buat ajakan atau apa ya, sekiranya dari teman-teman ini yang belum punya usaha ini bisa mempunyai usaha ya, buat berapa kalimat atau satu kalimat titipan kepada seluruh pengusaha yang ada di Pasuruan, terutama Kabupaten Pasuruan. Jadi buat statementnya seperti apa biar nanti teman-teman ini semangat untuk berwirausaha. Monggo Pak Yahya. Terima kasih sebelumnya. Untuk nambahi dari Mas Agus tadi, ketika masuk KWU ya ekspektasinya jangan terlalu tinggi-tinggi. Wah, nangan melok KWU sugih enggak. Minimal begini loh. Kalau kita punya usaha, kemudian ada masalah, kita sambat bareng-bareng, kita rundingan bareng-bareng, kita pecahkan bareng-bareng, kan jadi enteng, kan gitu kan. Tapi ojo utang nang aku lah kan itu dulu. Itu loh, kan gitu kan. Ini juga ada info ini. Gimana? Masuk KWU engko cak aku iso dadi DPR. Kan koncone bolone akeh jare. Gak apa-apa Pak iku, Pak. Lek ngono gak apa-apa, Pak. Itu kan manfaat Pak kan ngono. Lek ngono. Oke. Terakhir dari saya Pesan untuk semua pengusaha Pasuruan. Pesan untuk pengusaha Pasuruan Oh, wis dilakoni akeh. Ya, usaha itu pasti suka dan duka. Yang pasti itu kalau kita untung, ya sukanya lebih banyak ketimbang dukanya kan gitu kan. Makanya kita harus bekerja keras bagaimana usaha kita itu bisa sukses, bisa berhasil, sehingga kita akan menikmati dari kesuksesan itu sendiri. Terima kasih. Baik, kenapa?
Baik, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, terutama kepada anggota KWU. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KWU. Sampai bareng, sukses bareng.